Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di halaman SMP Negeri 170 Jakarta. Di sini saya akan memberikan materi ya kepada para guru terkait upaya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan ada prinsip disiplin positif ya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Yang sama-sama kami hormati Ibu Retno selaku narasumber, yang sama-sama kami hormati Ibu-ibu wakil kepala sekolah dan staf pimpinan SMP Negeri 170, yang sama-sama kami banggakan Bapak Ibu guru staf karyawan SMP Negeri 170 Jakarta. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Samuel dipersilakan. Indonesia Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber kita, Ibu Retno Listiarti, SPD MSI. Yang sama-sama kita hormati juga Kepala SMP Negeri 170 Bapak Muhammad Nur SPD. Yang saya hormati peserta in-house training pada pagi hari ini. Ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan in-house training. Seperti yang kita ketahui semua bahwa IHT itu merupakan pelatihan internal yang dikhususkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kompetensi, peningkatan layanan yang optimal untuk peserta didik SMP Negeri 170 Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Fani selaku Ketua Panitia Kegiatan Host Training tahun pelajaran 2023, tahun pelajaran 2024. Selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 170 Jakarta sekaligus membuka kegiatan IHT. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Nur SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Retno
sebagai narasumber kita pagi ini. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 170, Ibu Fani, Ibu Puri, Ibu Sri Gunawan. Bu Puri sedang sakit ya Bu ya? Iya, Ibu Puri sakit. Han segera sembuh. Selanjutnya Bapak Ibu guru, karyawan yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini kita dapat menghadiri atau dapat hadir ke sini dalam rangka mengikuti kegiatan IHT demi anak-anak kita semua nantinya bisa kita manfaatkan kegiatan ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita melayani anak-anak kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan IHT hari ini secara resmi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa kasus melanggar aturan sekolah. Jadi kita lihat nih, anak itu terancam lumpuh setelah disuruh skot jam 90 kali. Peristiwa ini sebenarnya saya tanganin waktu itu, kok bisa sampai 90 kali? Sebenarnya 30 kali. Tapi gurunya, nih oke, kamu 30, hitung sendiri, hitung. Pas dihitung gurunya ngurusin yang lain. Pas balik, udah selesai, udah. Kok saya nggak dengar ulang-ulang? Ulangnya sampai 3 kali. Anak ini akhirnya lumpuh. Lalu gadis berusia 8 tahun ini juga sama lumpuh, dia disuruh push up. Kemudian karena push up dan sit up itu butuh keahlian Bapak Ibu. Kalau yang melakukan adalah guru olahraga, dia terlatih. Tapi kalau untuk anak-anak kita tidak. Jadi sebaiknya hindari hukuman fisik. Ya, karena kita nggak tahu nih anak-anak kita kayak gimana. Ini yang dihukum lari 20 putaran yang keempat dia jatuh, lalu dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit belum nyampe dia juga meninggal. Jadi kalau kita tadi ya nyuruh lari putaran sampai 20 kali gitu ya, skot jam untuk sekian kali, kemudian push up sekian kali, itu berbahaya sebenarnya. Kalaupun mau dilakukan, misalnya guru olahraga kan ada guru olahraganya, dia tahu tekniknya. Lalu jumlahnya tentu tidak perlu banyak-banyak, ya 3 kali gitu. Misalnya terlambat untuk olahraga, oke, kamu push up 3 kali aja, maksimal 5 kali gitu ya. Lalu dikasih tahu tekniknya dulu, nih caranya gini, contohin. Baru kemudian kita misalnya si guru olahraganya memberikan sanksi gitu misal ya. Karena kan kalau skot jam, lari, kemudian push up itu kan urusan olahraga. Jadi kalau kemudian ada hukuman itu di olahraga nggak apa-apa karena gurunya paham gitu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu guru ini lucu. Dia ini jadi ini menampar anak dengan menggunakan buku karena tertangkap merokok. Tapi ternyata sekolah ini punya aturan kalau ketangkap merokok itu ditampar oleh satu sekolah. Berapa saraf yang putus? Dan itu ngajarin anak kekerasan. Jadi ini sekolah jelas salah. Saya juga waktu itu nanganin sama Kemendikbud. Guru anaknya ribut, dia ngambil tempat sampah, anaknya disuruh makan sampah. Ini juga nggak boleh gitu. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ngenalin remaja yang punya gangguan mental itu, pertama perubahan jadwal tidur dan makan. Kalau Bapak Ibu guru mungkin nggak tahu ya perubahan jadwal tidur dan makan. Tapi kelihatan kalau anak ini terlambat datang ke sekolah. Semua anak yang terlambat datang ke sekolah pasti punya masalah. Bukan masalah dia terlambat datang, bukan. Dia punya masalah karena dia pasti susah tidur, punya kecemasan, pasti ada hal lain. Nah, itu kita bisa ngelihatnya di situ sebagai guru. Kalau orang tuanya pasti tahu perubahan jadwal makan, tidur, terus moodnya naik turun, mudah marah, sensitif. Anak tadi kan moodnya kan kata Bapak kasar ya Pak sama guru-gurunya, sama temennya, kan dia jadi makin gak disukai karena dia begitu tuh karena sakit pada jiwanya dia. Ini kenapa ya kok? Ya karena dia nggak konsentrasi, dia kurang tidur, dia penuh kecemasan. Nah, yang terakhir bisa melakukan percobaan bunuh. Jadi anak yang tadi kalau bisa emang
dirujuk ya oleh tim PPK sini ke pusat PPA-nya DKI Jakarta, tempatnya di Pulau Gadung, nggak bayar. Mungkin di situ harus ada diobati, karena kan tadi dia tuh dari keluarga yang tidak utuh ya, walau nggak semua orang tua tunggal juga nggak bisa ngurus anak, enggak, saya nggak mengatakan gitu, tapi ini mungkin tipenya memang kondisinya udah berat. Lanjut. Nah Bapak Ibu, tapi untuk anak yang sehat mental gimana? Nah pertama, merasa lebih bahagia, dia positif tentang dirinya, dia bangga sama dirinya, dia bisa menikmati hidup. Biasanya potensinya semua kegali tuh, lalu bangkit kembali dari kekesalan dan kekecewaan. Jadi orang pasti pernah jatuh dan harus bangkit lagi. Bilang sama dia, hidup itu begitu. Jadi kita pernah gagal, harus bangkit, pernah gagal, harus bangkit gitu. Nah itu penting. Jadi mengajarkan anak untuk kuat itu penting. Contoh yang paling gampang Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu gini, pernah nggak kesel sama anak kita yang nggak beres-beresin tempat tidurnya? Nah sering ya. Itu diurus tempat tidurnya, bersihin, beresin. Iya entar, sampai kita dari pagi kita belum kerja, pulang masih juga. Nah kita seringkali gimana sikap kita? Nggak beresin, karena kita kesel, jadi kita beresin. Anak kita lama-lama tuh tiap digituin kita beresin, tiap diingetin kita beresin, anak itu lama-lama akan ngebentuk. Ya bukan tugasnya dia, bukan tanggung jawab dia. Ngurusin kamar tempat tidurku adalah tugasnya mama. Gitu, itu akan terbentuk. Nah, begitupun tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan anak-anak yang tumbuh sekarang dewasa, tapi semua permasalahannya diselesaikan sama orang tuanya. Dia nggak akan pernah mandiri, nggak akan punya percaya diri. Karena setiap dia punya masalah, beres sama papa mamanya. Akhirnya dia nggak pernah belajar. Ketika memang papa mamanya akan selamanya sampingnya dia. Ketika dia dewasa, tiap menghadapi masalah padahal kecil, panik, bingung, stres. Nah, lama-lama nih anak juga ngerasa, mama papa urusin, udah dewasa pun nyuruh papa mamanya ngurusin permasalahannya. Ada loh orang yang sampai bapak ibunya nenek kakek, itu terus permasalahannya diurus sama mama papanya yang sudah nenek kakek. Kenapa? Kesalahan orang tua itu sendiri. Jadi dia merasa semua masalahnya tanggung jawab orang tua untuk nyelesain. Nah, mulai dari hal kecil seperti beresin tempat tidur tadi. Berikutnya, belum Pak, masih yang tadi. Memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga dan teman. Jadi kalau anak-anak yang banyak teman, ya terus oleh keluarganya juga dekat, ini ngambil rapot aja yang cuma sekian aja nggak mau diambil, ya susah banget kita. Nah itu udah ada tuh tanda-tanda. Ini kayak anaknya memang secara hubungan keluarga tidak dekat. Jadi kalau anak itu terganggu misalnya kesehatan mentalnya, kita harus paham, oh ya. Jadi jangan beri tekanan pada dia. Emang ibumu itu, dia sendiri pengen ibunya ngambil. Ibunya yang nggak mau ngambil, bapaknya nggak mau ngambil. Tapi kita neken anaknya harus. Kalau enggak, kamu pulang. Kalau bapak ibumu nggak datang, itu namanya kesalahan orang tua dijatuhin ke anak. Saya pernah ya datang ke sebuah pondok pesantren. Jadi ada orang tua melaporkan anaknya dihukum terus lantaran terlambat. Jadi kalau terlambat itu dihukum. Hukumnya apa Pak? Menghafal ayat makin banyak, anak saya ini makin stres. Lalu saya datang ke pesantren itu. Pesantren itu punya 800 murid, 800 santri. Saya ketemu dulu sama para santrinya, beberapa sebagai perwakilan. Kenapa kalian terlambat terus? Terus kata anak-anak itu gini, ya Bu, sebenarnya kami tuh mandi tuh, kami bangun pagi, mandi itu kami antri. Kami tuh sebenarnya udah bareng-bareng loh Bu. Jadi sekali mandi tuh 5 orang. Saking tadi Bu, gak memungkinkan. Emang berapa jumlah kamar mandi? 4. Santrinya 800. Saya langsung, Bapak Ibu Ustadz saja, baca nggak Permendikbud? Karena Kemenak pakai aturan Permendikbud untuk dalam standar pendidikan. Itu lihat sarana, berapa perbandingan murid, toilet loh. Ini sekolah yang nggak berasrama, toiletnya aja harus berbanding antara jumlah murid laki-laki perempuan beda. Kan? Jadi kalau untuk SMA misalnya 50:1 untuk untuk laki-laki dan 60:1 untuk anak laki-laki.
Nah sekarang itu SMA, ini kan ada SMP-nya nih, beda lagi perbandingannya. Lalu saya bilang, Bapak coba, Bapak itu menghukum anak-anak dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Bapak-Bapak. Coba sekarang kamar mandinya banyak, kan akan terlambat. Baru disadarin setelah bertahun-tahun. Oh gitu, ya mereka baru nyadarin gitu. Jadi dulu muridnya berapa Pak? Pertama saya tanya dulu. Waktu buka sih Bu, muridnya pertama adalah 80 orang. Wah banyak dong. Kamar mandinya berapa? 2. Lalu naik. Wah muridnya mencapai 250. Kamar mandinya 4. Sekarang ditambah 2. Tapi 800 udah 4 tahun kan nambah-nambah. Nah berarti yang salah siapa? Yang harusnya dihukum tuh bapak-bapak saya bilang. Nah itu kayak gitu anak-anak korban. Dan anak-anak sakit hati untuk sebuah kesalahan yang bukan penyebabnya dia sebenarnya, tapi lingkungan, sarana yang salah gitu. Anak kita suka begitu loh, mendapatkan kayak gitu ketidakadilan dari sebenarnya kesalahan kita gitu ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang belum tepat dalam pengasuhan kita sehingga anak kita itu bisa jadi korban atau menjadi pelaku kekerasan yang mengganggu sebenarnya kesehatan mental anak-anak kita. Nah bagaimana kita mengubah kondisi tersebut gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini perilaku yang terlihat ya. Kalau anak tersenyum, nangis, tantrum kan kelihatan ya. Lalu kalau hal yang tersembunyi, merasa dicintai, merasa aman, ini mungkin nggak kelihatan ya. Nah perilaku anak adalah sesuatu yang dapat dipahami, dicari tahu, namun respon orang tua atau guru dan orang dewasa terbentuk dari pengalaman masa kecil. Contoh ya Bapak Ibu, kalau marah, kalau kita anak berbuat kesalahan kita marahin, maki-maki, bahkan kita pukul. Nah anak bukan diwariskan sebenarnya sih, bukan budaya maksud saya, tapi itu anak lagi belajar. Oh gitu yang memperlakukan orang. Oh jadi kalau tadi temanku salah yang pukul aja. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi anak-anak itu nyontoh. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sekali lagi itu karena proses bagaimana orang dewasa mengalami. Contoh yang paling gampang nih, Bapak Ibu orang Indonesia itu akan selalu menganggap kakak apalagi anak sulung punya tanggung jawab terhadap adik-adiknya, termasuk mengurusnya. Dan jika adiknya jatuh yang dimarahin kakaknya, adiknya nangis yang dimarahin kakaknya. Sebenarnya si kakak ini menderita loh bertahun-tahun. Jadi sekarang kalau kita punya anak sulung jangan bebani dia. Yang kedua, kalau kita terus memperlakukan kayak gitu, ingat nggak anak-anak yang pas besar nggak deket, pas dia dewasa? Ya karena yang satu diperlakukan tidak adil. Seperti itu. Saya ini ayah saya tentara, jadi ibu saya lah yang lebih banyak mengurus anak di rumah. Kakak saya tuh terlahir asma, sempat sakit parah, bahkan pernah mau meninggal. Jadi ibu saya nih menjaga dia kayak kayak kristal banget, segala-galanya diurus semuanya. Pokok kakak saya ini benar-benar anak yang segalanya tuh diselesaikan oleh ibu saya. Nah saya lahir dengan jarak hanya 2 tahun, dicuekin habis-habisan sama ibu saya. Karena tadi mungkin karena saya sehat, saya kemudian jadi ibu saya merasakan betul ibu saya tidak memperhatikan saya. Ketika saya SD mau persami ya istilahnya perkemahan, tuh ibu saya datang ke sekolahan nemuin wali kelas kakak saya, berpesan-pesan, kasih obat, kasih petunjuk, kasih nggak satu pun dari mulutnya ya, dari bibirnya ngeluarin titip saya, nggak ada. Dan saya berada di posisi itu. Pertama ya Bapak Ibu, saya ngerasa kan dia selalu bilang kakak tuh ini, dan selalu bilang kamu ambil makan sendiri, atau misalnya gini, kamu goreng telur sendiri ya, sementara kakak saya digorengin dan disuapin karena sakit gitu kan. Sampai saya pernah berpikir, apa saya sakit aja ya agar saya mendapatkan perhatian. Ternyata saya sehat banget gitu, Tuhan ngasih. Tapi waktu namanya anak kecil ya Ibu, saya tersakiti loh. Nah unik, saya tidak pernah ngomong sama orang tua saya dan saya coba mengeluarkan rasa sakit saya itu dengan cara berbeda. Saya bertemu dengan teman-teman yang kemudian pokoknya saya bisa mengalihkan. Nah sekarang hukuman. Bapak Ibu, kalau kita sebut hukuman, saya kok lebih suka bicara konsekuensi bahasanya. Coba hilangkan kata hukuman di sekolah ini, ganti dengan konsekuensi. Jadi kalau kamu melakukan A, konsekuensinya kamu jadi harus B nih gitu. Itu sanksi padahal. Sanksi boleh, tapi memang konsekuensi bahasanya.
Ibu, tindakan yang diberikan guru, orang tua, dewasa pada anak itu berperilaku seperti yang diinginkan, yang menyebabkan rasa sakit sebenarnya. Jadi kalau hukuman tuh sesuatu yang menyakitkan. Bully itu kan gini ya Ibu, kalau bercanda, kata anak-anak, oh bully sama bercanda nih bedanya apa? Kalau bercanda dua-duanya senang, dua pihak senang. Kalau bully satu senang, satu enggak gitu. Jadi beda gitu ya Bapak Ibu. Nah lanjut, jadi hukuman tuh menyakitkan Ibu Bapak. Kemudian positif dan menghargai potensi anak dan membangun logika, bimbingan yang membangun. Kan logika, benar nggak ini tindakan kamu benar nggak? Nah itu anak. Nah saya pernah datang juga nih, ini SD loh ya, swasta, bayarannya juga mahal. Ternyata di situ ada tulisan jalan, jadi pakai foto lagi, jalan-jalan di kelas, push up 5 kali, tidak mengerjakan tugas, menuliskan tugas itu 5 kali, nggak boleh membuat begitu, nggak akan ada efek jerah. Yang ada adalah rasa kesel, sakit, lelah, nggak ada gunanya. Jadi kesalahan si anak tadi pakai logika ngebangunnya. Jadi diperlukan kepercayaan dan kepedulian ya, kalau kita mau menerapkan disiplin positif. Makanya kenapa anak percaya dan peduli, karena pendekatan kita tidak membentak dan memukul atau bentuk-bentuk lain yang membuat anak takut. Mungkin kita bisa tanya jawab ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk upacara atau ada kegiatan literasi kah di bawah, saya sampaikan begini, anak-anak, segeralah turun dengan hati-hati. Nanti kelas yang turun terakhir itu akan ada di barisan khusus. Itu tepat atau tidak? Itu Bu. Jadi saya selaku guru pendidik sini agar supaya berkelanjutan ini ya mungkin jangan hanya cuma sekali, ya mungkin saat itu boleh juga nanti kita ibu bisa memberikan masukan buat kami guru-guru. Kemudian yang kedua Ibu, kemarin kejadian begini Bu, saya ada anak terlambat dia masuk, dia harusnya 6:30, dia masuk jam 7 atau jam 7:15. Saya tanya, kamu datangnya terlambat, emang bangun jam berapa? Saya bangun jam 5:30 Pak. Jadi dia sudah datang terlambat. Terus udah sholat subuh belum? Sekarang kamu sholat subuh, saya bilang ke masjid. Nah apakah itu saya termasuk yang melanggar? Terus yang ketiga, yang terakhir Bu, apakah pembulian ini hanya terjadi di Indonesia Bu? Mungkin di luar negeri saya kejadian seperti ini. Kira-kira di Indonesia ini yang kita saksikan, kita kira-kira ini termasuk peringkat berapa kita Bu? Ya, kalau misalnya ada korupsi itu peringkat berapa? Ya kualitas bullying itu saya kira perlu di peringkat itu ya, supaya pelajaran buat kita sebagai guru-guru yang di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan dalam kelas anak bermasalah, kami aku bakal permasalahan anak di kelas itu ditangani dulu oleh warasnya atau langsung ke BK gitu. Gimana penjelasannya gitu. Karena beberapa kenyataan menurut saya ini hanya anak-anak bermasalah langsung ke BK atau ditangani oleh kesiswaan gitu. Jadi sebagai wali hanya terbengong-bengong begitu. Ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, yang pertama apa dari Ibu ya, Bu Fadi. Yang pertama, anak yang terlambat kemudian dia dilakukan di barisan khusus gitu ya, pas literasi gitu ya, pas apa tadi upacara gitu. Sebenarnya kalau itu bagian dari sebuah aturan, sebuah kesepakatan,
sudah dibuat, masing-masing pihak juga, maksudnya anak-anak sudah tahu, nggak apa-apa Bu. Artinya itu kan memberikan sanksi, ya konsekuensi logis karena terlambat. Ya udah, kamu jadi tidak bisa kayak orang datang terlambat kan nggak bisa duduki kursi yang dia bisa bebas pilih. Jadi nggak apa-apa, apalagi kalau itu sudah bagian dari kesepakatan bersama, kan udah disosialisasi dan lain-lainnya Bu. Nah berikutnya terkait dengan apa konsekuensi dengan sholat suruh sholat gitu ya Pak ya? Yang terlambat tadi ya? Oke, tapi sebelumnya yang pencegahan yang lebih luas ya, saya menangkap Bapak tadi itu ya. Jadi menurut Bapak kegiatan seperti ini nggak bisa kalau guru aja, betul. Kalau sekolah kan mampu nih menjangkau guru, tapi menjangkau orang tua harus ada kelas parenting Bu. Nah di tim PPK-nya ini kan namanya PPK, pencegahan dan penanganan. Jadi Bapak boleh bikin program pencegahan. Di antaranya adalah mengajak orang tua murid. Jadi kalau yang berubah jangan orang kita doang, orang tuanya nggak berubah, capek kita. Anak-anak juga berubah, misalnya nanti ada kepada anak-anak. Kita mulai dulu misalnya di kelas 9 dulu, atau di kelas 7 dulu, gitu Bapak Ibu. Jadi ke depan bisa diarkas, bisa bikin apa itu namanya program pencegahan. Jangan nanganin aja. Nanganin juga gini ya Bapak Ibu, kita harus berimbang juga. Anak-anak yang nggak punya masalah itu sebenarnya dalam hati mereka, kenapa guru-guruku kok sibuk betul sama anak-anak bermasalah. Jadi harus berimbang juga. Dengan pencegahan itu kita sedang menghormati anak-anak yang nggak bermasalah, dan jangan sampai dia bikin masalah. Sebab anak-anaknya itu bisa gini, gue kayak gini nggak diperhatiin, kalau gitu gue bikin masalah aja biar diperhatiin, bisa gitu nanti. Gitu, jadi harus berimbang gitu ya. Nah Bapak Ibu seperti itu. Nah kemudian begitu ya Pak ya, yang pencegahan saya setuju Pak, memang nggak bisa hanya di kita atau di guru saja. Nah pertama, kalau misalnya terlambat lalu itu udah jam segitu ya, kemudian dilihat apakah dia sering. Kalau sering maka harus ada penanganan khusus. Penanganan khusus itu artinya dia pasti punya masalah secara psikologi. Nah ini harus pendekatan psikologinya nih yang kita bangun. Tadi mulai dari membangun kepercayaan dulu, biar anak tergali Pak. Yang kedua, mungkin kalaupun nyuruh sholat, lebih tepat sholat duha ya, walaupun dia sebenarnya belum sempat sholat subuh. Nah mungkin tapi kalau emang ada ketentuan tadi Ibu Gunawan bilang katanya tunggu sampai itu, ya memang harus kita terapkan yang itu. Tapi andaikan saat dia nunggu, kemudian kita juga mau sholat dua, ayo kita sholat dua bareng, nggak apa-apa juga. Kalau daripada dia duduk nungguin, terus mau diajak nggak apa-apa gitu ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Karena kalaupun kita minta subuhnya udah lewat gitu. Nah kemudian tapi lebih tepat memang sesuai dengan aturan sekolah nyuruhnya apa gitu. Nah berikutnya adalah terkait dengan tadi ya, prosedur penanganan anak bermasalah gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau itu siapa yang nanganin? Prinsipnya gini, kalau itu di pelajaran kita, misalnya anak nggak ngumpulin tugas, anak ribut di pas jam kita, maka itu Bapak aja yang menyelesaikan sebagai guru. Tapi kalau udah anak berkelahi tadi di depan kelas tuh, yang nendang tupperware gitu misalnya, maka itu udah nggak bisa ditangani oleh guru, tapi harus tim PPK-nya gitu Pak. Kayak gitu. Jadi langsung diserahkan ke tim PPK ketika terjadi, karena anak ini akan dapat sanksi, logikanya gitu, berdasarkan aturan sekolah. Jadi aturan sekolah itu yang berhak menangani kan pihak manajemen atau kepala sekolah dan manajemennya. Jadi bukan ranahnya guru kelas. Gitu aja sih bedainnya Pak. Nah lalu Bapak Ibu, untuk kekerasan seksual di sekolah ya Bapak Ibu, itu dari 11 anak perempuan 1 mengalami. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan buat kita dan kita akan aplikasikan dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari. Baik Bapak Ibu,
luar biasa. Oke, demikian ya kegiatan IHT dari SMP Negeri 170 yang memang ingin mewujudkan sekolah yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.